Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryani Arlapatau dengan NIM A321222059. Di sini saya akan membacakan terkait resume di pertemuan keempat, yaitu mata kuliah kriminologi, dosen pengampu Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, langsung saja. Nomor 1, bagaimana hubungan antara upaya pencegahan dan solusi pengangguran dengan peningkatan kualitas guru? Hubungan antara upaya pencegahan dan solusi pengangguran dengan peningkatan kualitas guru merupakan jalinan yang erat dan saling mempengaruhi. Pendidikan yang dihasilkan oleh guru berkualitas berperan penting dalam membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan pasar kerja, sehingga peningkatan daya saing dengan mengurangi resiko pengangguran. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, mengembangkan kurikulum yang relevan, serta peningkatan kesejahteraan guru yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan angka pengangguran. Nomor 2, apakah ada faktor lain yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengangguran dan kejahatan? Jika ada, seperti apa? Berikan penjelasannya. Baik, hubungan antara pengangguran dan kejahatan bukanlah hubungan yang sederhana. Meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa pengangguran dapat meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, terutama kejahatan properti. Ada banyak faktor lain yang berperan: kemiskinan, ketidaksetaraan, kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan, lingkungan sosial yang tidak mendukung, tekanan psikologi dan ketidakstabilan sosial dan politik dapat memperkuat hubungan ini. Namun, program bantuan sosial yang efektif, peluang kerja yang tersedia, pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, dukungan sosial yang kuat, dan penegakan hukum yang efektif dapat memperlemah hubungan ini. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki pilihan dan tanggung jawab atas tindakannya, dan banyak orang yang menganggur tidak terlibat dalam kejahatan. Nomor 3, bagaimana kita dapat membedakan antara pengangguran sebagai penyebab langsung kejahatan dan pengangguran sebagai faktor yang perburuk kondisi sosial yang sudah ada memicu kejahatan? Baik, hubungan antara pengangguran dan kejahatan adalah isu kompleks yang telah lama menjadi perhatian para sosiologis dan kriminolog. Teori strain yang dikemukakan oleh Robert Merton memberikan salah satu perspektif penting dalam memahami hubungan ini. Menurut teori ini, pengangguran dapat menciptakan tekanan ekonomi dan sosial yang signifikan bagi individu. Ketika individu tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan melalui cara-cara yang sah, mereka mencari alternatif, termasuk tindakan kriminal, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tekanan ini dapat diperoleh oleh ketidaksetaraan sosial dan kurangnya akses ke sumber daya yang memadai. Nomor 4, apakah ada jenis kejahatan tertentu yang dikaitkan dengan pengangguran? Baik, jawabannya itu pengangguran dan kejahatan memiliki hubungan yang kompleks dan tidak selalu bersifat sebab akibat. Meskipun pengangguran dapat meningkatkan resiko terjadinya beberapa jenis kejahatan, penting untuk diingat bahwa tidak semua pengangguran melakukan kejahatan dan banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap tindakan kriminal. Beberapa jenis kejahatan properti seperti pencurian, perampokan, dan kejahatan kekerasan yang mungkin dipicu oleh stres dan frustasi akibat pengangguran, serta kejahatan terorganisir di mana individu yang putus asa mungkin dilakukan oleh kelompok kriminal. Kemudian nomor 5, bagaimana penanganan untuk orang yang mencuri? Baik, ini sanggahan dari saudara Alvan.
Saya memberikan jawaban, yaitu penanganan terhadap orang yang mencuri merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidisiplin. Secara hukum, pencurian adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dengan sanksi mulai dari denda hingga penjara tergantung pada beratnya kejahatan. Proses hukum melibatkan penyelidikan polisi, penuntutan jaksa, dan persidangan di pengadilan. Baik, itu presentasi resume dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.